Jumpa lagi dengan saya, Wayan Septianawati. Di video kedua kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tata kelola desa. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, peran penting Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa. Yang kedua, prosedur penyusunan APB desa. Yang ketiga, prosedur pengelolaan keuangan desa, struktur APB desa. Dan yang keempat, prosedur teknis keuangan desa atau standar operasional prosedur. Baik, materi yang pertama saya akan menyampaikan mengenai peran penting Undang-Undang Desa. Desa harus dapat menjadi kunci dari kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya, baik itu petani, perempuan, masyarakat, adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan kelompok masyarakat terasing tanpa terkecuali. Adapun di sini yaitu desa mandiri. Apa sih desa mandiri itu? Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar dan bisa mesejahterakan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat membutuhkan jalan dan jembatan desa yang bagus, atau saluran irigasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun. Nah, itu semua bisa dikembangkan dan dikelola oleh desa itu sendiri. Untuk mewujudkan desa mandiri, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang disebut dengan Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa memberikan kesempatan untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat desalah yang lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk desa yang lebih maju dan sejahtera. Saat ini, ada lebih dari 74.000 desa di negeri ini. Bayangkan, seperti apa berpengaruhnya bagi perekonomian Indonesia jika semua desa tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Nah, apa saja sih kewenangan desa itu? Dengan Undang-Undang Desa, desa bisa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri. Dana desa tersebut cukup besar, sesuai dengan penduduk dan tingkat kemiskinan desa. Selain itu, Undang-Undang Desa juga membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengelola sendiri seluruh aset yang ada di desa, kemudian untuk meningkatkan pendapatan desa. Desa dapat mendirikan badan milik desa atau yang disebut dengan BUM desa. Melalui BUM desa, desa dapat meningkatkan sendiri kehidupan perekonomian desa dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Undang-Undang Desa mendorong agar kerjasama antar desa ditingkatkan untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih besar dan kuat. Undang-Undang Desa juga menekankan pentingnya peran kelembagaan masyarakat desa untuk membangkitkan partisipasi semua masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam mengelola semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa serta penggunaan dana desa secara bersama-sama. Pelaksanaan pembangunan, setiap desa akan didampingi oleh pendamping desa. Jadi,
Undang-Undang Desa hadir untuk menguatkan identitas dan jati diri desa, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi desa untuk mengatur dan mengelola pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan sejahtera. Oke, selanjutnya prosedur penyusunan APB Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Ini terdapat pada pasal 101 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014. Rancangan Peraturan Desa atau yang disingkat dengan Perdes tentang APB Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan APB Desa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa, Kepala Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya. Peraturan Desa tentang APB Desa ini ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Penyusunan APB Desa disebut partisipatif. Jadi, penyusunan APB Desa disebut partisipatif apabila dalam setiap tahapan musyawarah desa atau yang disingkat dengan MUDesa, DPD maupun pemerintah desa melibatkan masyarakat. Musyawarah desa bisa dilakukan mulai dari tingkat bawah melalui musyawarah dusun atau yang disingkat dengan musdus, musyawarah tingkat RT atau RW, maupun musyawarah tingkat kelompok. Misalnya, musyawarah khusus kelompok perempuan. Nah, semakin banyak melibatkan kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan APB Desa, perencanaan pembangunan dan penyusunan APB Desa akan semakin berkualitas. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan APB Desa ini dalam rangka mendorong dan memastikan alokasi APB Desa berpihak untuk kemanfaatan masyarakat. Oke, di sini ada proses penganggaran APB Desa. Nah, di sini proses penganggaran APB Desa dimulai setelah RKP Desa ditetapkan, lalu dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Jadi, proses penganggaran APB Desa itu dimulai setelah RKP Desa ditetapkan, lalu dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Nah, di sini juga ada proses penyusunan APB Desa. Proses penyusunan APB Desa itu ada. Nah, ini proses yang pertama itu pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Proses selanjutnya,
Sekretaris Desa menyusun rencana peraturan desa tentang APB Desa atau RAPB Desa dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Oke, yang selanjutnya, Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD. Oke, yang selanjutnya itu rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lainnya paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Oke, selanjutnya Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Perdes tentang APB Desa. Dalam hal Bupati atau Wali Kota menyatakan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati atau Wali Kota menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rencana Perdes tentang APB Desa menjadi Perdesa, Bupati atau Wali Kota membatalkan peraturan desa. Dengan keputusan Bupati atau Wali Kota yang sekaligus menyatakan berlakunya APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Oke, yang selanjutnya, peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat itu tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya, prosedur pengelolaan keuangan desa. Struktur APB Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunanya ditetapkan dalam APB Desa. Oke, selanjutnya itu pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh
kepala desa, dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya pengelolaan keuangan desa atau struktur APB desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa atau PKPKD itu adalah kepala desa. Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dan kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD desa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, lalu menyetujui RAK desa dan menyetujui SPP. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagaimana kekuasaannya kepada perangkat desa melalui PPKD. Pelimpahan sebagaimana kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau PPKD itu terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasir, dan kaur keuangan. Dan ini mereka mempunyai tugasnya masing-masing untuk mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu. Lalu yang selanjutnya prosedur teknis keuangan desa atau standar operasional prosedur desa. Standar operasional prosedur atau SOP dilakukan pemerintah desa sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja.
dengan penerapan SOP. Tujuannya itu untuk menciptakan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahannya yang baik. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, itu terdapat 14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi, yaitu yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yaitu prosedur pelayanan di standar operasional prosedur itu yaitu kemudahan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Lalu ada persyaratan pelayanan. Persyaratan pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlakukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Selanjutnya, kejelasan tugas pelayanan. Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan. Seperti contohnya itu nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawabnya. Lalu yang selanjutnya itu ada kedisiplinan petugas pelayanan. Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsisten waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya, tanggung jawab petugas pelayanan. Tanggung jawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam menyelenggarakan dan penyelesaian pelayanan. Oke, yang selanjutnya, kemampuan petugas pelayanan. Kemampuan petugas pelayanan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya itu kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Selanjutnya, ada keadilan mendapatkan pelayanan. Keadilan mendapatkan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani. Oke, selanjutnya ada kesopanan dan keramahan petugas. Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Oke, selanjutnya ada kepastian jadwal pelayanan. Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kenyamanan lingkungan. Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Oke, selanjutnya keamanan pelayanan. Keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan, unit penyelenggara pelayanan, ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan tersebut. Nah, dari ke-14 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi tersebut, jelas sekali ya bahwasanya semua pelayanan itu, semua prosedur pelayanan itu harus dilaksanakan dengan baik agar yang menerima pelayanan itu
selanjutnya tujuan dan manfaat dari penyusunan standar operasional prosedur atau SOP di lingkungan pemerintah desa. Yang pertama itu menjadi pedoman acuan dalam peningkatan pelayanan administrasi, pemerintah, dan kependudukan. Selanjutnya, meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan aparatur pemerintah desa. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan. Nah, di sini ada jadi tujuan dan manfaat dari penyusunan standar operasional prosedur SOP di lingkungan pemerintah desa itu untuk menjadi pedoman acuan dalam meningkatkan pelayanan administrasi, pemerintah, dan kependudukan, untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan aparatur pemerintah desa, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintah dan kemasyarakatannya. Jadi sekian penyampaian singkat materi mengenai tata kelola desa. Thank you.